Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Pagar tembok ambruk, timpa rumah di Karangasem. Seorang pria obesitas meninggal dunia di rumah sakit Gianyar. Kejurnas Sprint Rally digelar di sirkuit Perancak Jembrana. Untuk mengukur sukses tidaknya pemilu, salah satunya ditentukan oleh partisipasi pemilih. Pada pemilu kali ini, KPU Jembrana menargetkan 80% partisipasi pemilih. Angka tersebut menurut KPU Jembrana realistis. Untuk mencapai target tersebut, KPU Jembrana gencar melakukan sosialisasi di masyarakat, khususnya pemilih pemula yang jumlahnya mencapai 50% dari keseluruhan pemilih. Pada pemilu tahun 2019, jumlah pemilih di Kabupaten Jembrana mencapai 79%. Sehingga tahun ini KPU Jembrana yakin partisipasi pemilih bertambah, bahkan bisa di atas 80%. Kita inginnya partisipasi masyarakatnya itu meningkat. Kalau di 2019 kemarin itu partisipasi masyarakatnya itu di posisi 79,9%. Jadi kalau target nasionalnya kemarin kan 75%, tetapi kita di posisi 79, 80% kurang sedikit lah. Ketua KPU Jembrana Iketut Adi Sanjaya mengatakan, untuk mencapai target 100% partisipasi pemilih di Kabupaten Jembrana sangat sulit karena banyak faktor. Salah satunya adalah tingkat kesadaran dan literasi politik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Menjelang liburan Imlek, sejumlah hotel dan penginapan di Bali mulai ramai dipesan wisatawan. Bahkan sejak jauh-jauh hari, mereka sudah memesan kamar karena takut kehabisan. Saat Imlek dan liburan, wisatawan kerap memadati sejumlah objek wisata di Bali, dan kesempatan ini dimanfaatkan pengusaha hotel dan penginapan di Bali. Ini syukurnya mulai masuk kita di bulan Februari ini, lumayan berasa ramenya ya. Per tadi malam itu kita okupansinya sekitar di 90 lebih persen gitu, 93%-an lebih. Ini tamu dari mana Pak rata-rata? Tamu kita saat ini sih campur ya Pak ya, masih paling banyak tuh dari wisatawan lokal. Lokal ya, jadi itu dalam rangka libur Imlek ya Mbak ya? Iya sudah mulai masuk mungkin, lebih berasa pastinya di minggu depan. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu berasa sih ada penurunan ya. Ada penurunan dari tren masyarakat. Karena tahun lalu kan kita baru keluar dari masa pandemi. Saat ini keterisian kamar hotel mencapai 93% dan hingga Jumat pekan lalu, jumlah tamu yang memesan terus meningkat hingga minggu depan. Namun bila dibanding tahun sebelum pandemi, jumlahnya menurun. Untuk Imlek ini saya pikir pasti akan ada peningkatan. Teman-teman masih mencatat ya berapa jumlah kunjungan. Saya yakin dengan 2024 ini kita optimis market yang itu akan bangkit dan datang lebih banyak lagi kembali. Kalau persentase ada enggak untuk selama yang sudah memesan kamar ada kita targetkan untuk market Tiongkok tahun ini kita 5% di atas 2023. Ini menjelang Imlek juga akan prediksi ada peningkatan. Ya, sudah pasti. Berapa persen kira-kira? Rata-rata 20% ya. 20%. Libur musim Imlek.
Selama libur Imlek, sejumlah hotel dan penginapan di Bandung juga bersaing memberikan promo menarik. Selain wisatawan domestik, wisatawan asing yang saat ini banyak berlibur ke Bali berasal dari Tiongkok dan jumlahnya terus meningkat. Anda Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Harus ada deh bantu. Rekaman video ini adalah kondisi terakhir Iputu Bagus Trisna Hadibrata alias Bom Bom ketika tidak sadarkan diri di rumahnya di Desa Serongge, Gianyar pada Sabtu pekan lalu. Butuh puluhan orang untuk mengangkut pria berbobot 210 kg ini ke rumah sakit. Bobotnya yang besar juga menyulitkan petugas gabungan BPBD, Damkar, dan warga membawa Bom Bom dengan mobil ambulan, sehingga mereka menggunakan mobil bak terbuka. Di Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, pria berusia 35 tahun sempat menjalani perawatan, namun pada hari itu juga Bom Bom akhirnya meninggal dunia. Atas dasar kemanusiaan, salah satu warga dari Desa Serongge minta bantuan ke BPBD untuk evakuasi pasien yang tidak sadarkan diri. Nah, kebetulan dengan bobot yang luar biasa, di atas 200 kilo, jadi kami BPBD minta bantuan ke Damkar juga personil karena proses evakuasinya cukup rumit. Di samping rumah, kemudian armada ambulan tidak mencukupi, kami gunakan mobil pickup orange untuk evakuasi sampai ke Sanjiwani. Bom Bom belakangan ini kondisinya terus menurun akibat asam urat yang dideritanya. Dan pada Sabtu pekan lalu, ia tiba-tiba kehilangan kesadaran sehingga keluarganya panik dan membawa ke rumah sakit. Namun proses evakuasi memakan waktu cukup lama karena bobot Bom Bom. Bom Bom sempat menarik perhatian publik ketika ia mengunggah pernikahannya pada Oktober tahun lalu. Walaupun bertubuh besar, video Bom Bom memotivasi banyak orang untuk percaya diri. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.